Bismillahirrahmanirrahim. Al-auratu arba'un. Aurat ini adalah salah satu syarat sah di dalam sholat, yaitu menutup auratnya. Juga yang membatalkan sholat, inkisyaful aurat. Nah, kita harus tahu aurat itu apa dan seperti apa dan bagaimana. Al-auratu arba'un. Aurat itu ada 4. Al-auratu, lafaz auratu, jam'u auratun. Jamak lafaz auratun. Wahia, dan aurat itu lughatan menurut bahasa an-naqsu, kekurangan. Jadi aurat itu sesuatu yang kurang. Biasanya kalau kekurangan yang ada di diri kita, contoh kalau perempuan-perempuan suka ada kekurangannya, umpamanya ada jerawat. Nah, jerawatnya itu supaya dipublikasikan apa kita tutup biasanya. Nah, tutup. Ada lagi aurat, ada kekurangan kita. Nah, karena aurat itu menurut bahasa adalah kekurangan. Kekurangan itu umpamanya ada di bagian mana? Biasanya kita perlihatkan atau kita upayakan untuk jangan terlihat. Ada yang terlihat, umpamanya kita lagi bengkak, umpamanya gimana caranya biar ketutupan bengkaknya, gitu ya. Atau banyak hal, namanya aurat pokoknya kekurangan. Aurat itu adalah kekurangan. Jadi pantas saja kekurangan itu ya sedianya tidak ingin kita perlihatkan. Justru kekurangan itu ditutupi. Watut lako dan mutlak syara'an menurut syara'. Mutlak nggak bisa diganggu gugat nih keputusannya. Wat ala ma yajibu satarohu, pada yang wajib menutupinya. Dia emang menurut syara' ya udah wajib ditutupin yang namanya aurat. Wa huwa alladhi yuzkarahul fuqaha'u, ialah yang disebutkan oleh ulama-ulama yang memahami, ahli fikih gitu ya, yang memahami. Huna di sini, wa ala ma yahrumu, dan pada yang diharamkan, dan pada sesuatu yang diharamkan, nadharahu, melihatnya. Wa yadhkurunahu, dan akan disebutkan atau dijelaskan fin nikahi, dalam bab nikah. Nanti akan dijelaskan lagi oleh ulama tentang mana saja aurat yang haram untuk dilihat nanti pada bab nikah. Faqad zakarul musannifu, dan telah menceritakan musannif ba'dahu, sebagiannya, istiradan, pada pembahasan yang lain. Wa mimma lam yazkuruhu, dan sesuatu yang tidak tersebut, jami'u badanur rajulu, seluruhan badan laki-laki, bin nisbati lin nisa'il ajanibi, dengan dikaitkan pada wanita yang lain, fa innahu yahrumu nazaruhu,
fa innahu yuhramu nadharahu, maka sesungguhnya diharamkan melihatnya si laki-laki ini alaihinna, pada wanita-wanita yang lain, artinya wanita yang bukan halal baginya, bukan istri, bukan anak, bukan orang tua. Bagian mana yang diharamkan dan yang diperbolehkan untuk dilihat? Nanti di bawah akan dibahas. Dengan sebab aurat itu terbagi menjadi al-ma'na annal aurat auratu, bahwa aurat itu bi'tibari tahdidil mukhtalifi, dengan ungkapan batasan yang berbeda-beda. Jadi aurat itu laki auratnya seberapa, bagian mana saja, perempuan auratnya bagian mana saja, itu mukhtalif, berbeda-beda. Biikhtilafil ashkhasi, dengan berbeda-bedanya seseorang atau manusia, wal ahwali, dan keadaan. Arba'atu aqsamin, itu ada 4 bagian. Arba'atu aqsamin, itu ada 4 bagian. Jadi karena aurat itu berbeda-beda orangnya, jenisnya, keadaannya, maka aurat terbagi 4 bagian. Auratur rajuli mutlaqan, aurat laki-laki secara mutlak, secara sebenarnya, wal amati, dan budak, bis-sholati, di dalam sholat, ma bainas surrati warrukbati, ialah antara pusat dan lutut. Jadi auratnya laki-laki dan budak laki-laki, ya di dalam sholat, ma bainas surrah warrukbah, antara pusat dan lutut. Al-makna annal awwala, bahwasanya yang pertama, min aqsamil aurati, dari bagian-bagian aurat itu, auratur rajuli, auratnya seorang laki-laki, al-wajibu alaihi, yang wajib padanya, pada si rajul, pada si laki-laki, sataruha, menutupi aurat, fi kulli halin, pada setiap keadaan, minal ahwali, dari beberapa keadaan, ahe fis sholati, yaitu pada ketika ia sholat. Wa kharijuha, dan di luar sholat. Wa kharijuha, dan di luar sholat, bihudurin nisa'il ajnabiyyati, dengan sebab kehadiran atau ada wanita yang lain, wa adamihi, dan ketiadaannya. Wal amatu, adapun budak, al wajibu alaiha, yang wajib kepadanya, pada si budak itu, satruha, menutupinya, menutupi aurat, li sihhatis sholati, untuk sahnya sholat, wahia ma bainas surrati warrukbati,
ialah antara pusat dan lutut. Sama nih, seorang budak, si amat, ketika auratnya di dalam sholat, gitu ya, di dalam sholat maka sama dengan laki-laki, yaitu antara pusat dan lutut. Walau sholatil amatu, dan meskipun sholat itu budak, di hadrati ajnabiyyin, di hadapan orang lain, di hadrati ajnabiyyin, di hadapan atau dengan kehadiran atau keberadaan orang lain, wa qasarat, dan kekurangan, ala satara ma zukira, untuk menutupi yang tersebut, sahhat sholatuha, sahhat sholataha, maka sah sholatnya itu budak. Wa asimat, dan berdosa budak si amat. Bikashfi ma yuhramu, dengan membuka yang diharamkan, dengan membuka yang diharamkan, nadharahu, melihatnya, alal ajnabi, pada orang lain. Wa yajibu, dan wajib, satara, menutupi, satara, menutupi, ma la yatimmal wajibu, sesuatu yang tidak sempurna, mala yatimmu, suatu yang tidak sempurna, al wajibu, yang diwajibkan, illa bihi, kecuali dengan menutupi. Wa huwa juz'un, ialah bagian, minas surrati, dari pusat, wa juz'un, dan satu bagian, minar rukbati, dari lutut. Minar rukbati, dari lutut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kenali aurat itu terbagi 4. Kita kenali aurat itu apa? Aurat itu sesuatu kekurangan. Yang namanya kekurangan itu harus ditutupi. Menurut bahasa, aurat itu adalah kekurangan. Dan mutlak, kuat menurut syara, menurut agama, alama yajibu satarahu, sesuatu yang wajib, artinya tidak boleh tidak untuk ditutupinya. Ya. Nah, apa yang harus ditutupi? Yang pertama, auratnya laki-laki mutlakon, secara mutlak, dia bukan seorang budak, lelaki merdeka dan nih. Kenali dulu auratnya laki-laki dan auratnya seorang budak di dalam sholat. Dalam sholat, ma baina surrati warrukbati, antara pusat dan lutut. Jadi kalau umpamanya kita temukan baju pesedahal banyak, tapi dia seorang budak, dia cuma dikasih pakaian sedikit, bahkan dia cuma dikasih umpamanya katakan seperti satu sarung. Nah, dia pakai menutupi tuh pusatnya, menutupi juga lututnya, cuma segitu, itu sudah sah. Ya, kalau kita lihat film-film Yunani kuno kan, cuman
baju putih gitu ya, dikaitkan di sebelah sini, yang penting menutupi pusat dadanya kemana-mana, tapi pusatnya tertutup. Ini yang aurat laki-laki dan juga seorang budak. Dan juga bahwasanya ditutupi auratnya itu bagi seorang laki-laki dalam keadaan apapun, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Seperti seorang laki-laki sedang mencuci motor, mencuci motornya di luar rumah. Nah, itu yang harus ditutupi auratnya seandainya si laki-laki tersebut tidak memakai baju, tapi pusatnya tetap tertutup sampai lutut karena dia pakai celana sebetis. Nah, itu sudah menutupi aurat. Tapi kalau dia sedang berolahraga, pakaian olahraganya, celananya di atas lutut, nah berarti dia terbuka aurat. Sama halnya dengan kita seorang perempuan nanti. Umpamanya kita perempuan, rambut kita kelihatan, kan dosa. Lah begitu pula laki-laki dan juga budak, apabila yang diwajibkan untuk ditutupi tapi dia perlihatkan, dia buka, maka itu berarti berdosa, karena aurat itu adalah suatu kekurangan yang memang harus ditutupi. Jadi kalau laki-laki mah baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, baikkah ada orang perempuan lain atau tidak ada, tetap auratnya harus ditutupi. Wal amati, dan sedangkan budak, yang wajib ditutupi bagi seorang budak itu, dia menutupi dari pusat sampai lutut untuk sahnya sholat. Meskipun dia sholat, si budak ini di hadapan orang banyak sekalipun, dan seandainya punya kekurangan, artinya dia nggak dikasih sama tuannya pakaian untuk menutupi aurat antara pusat sampai lutut, gitu ya. Waktu sorot nih, dia punya kekurangan, jadi yang dia tutupin cuma nggak sampai sepenuhnya, nggak sampai full. Kalau ditutupin bagian pusat, lutut kelihatan, emang dikasihnya cuma segitu, nggak ada lagi. Kalau ditutupin lutut, pusatnya kelihatan, nah, maka sah sholatnya si amat. Wa asimat, dan berdosa si amat, si budak. Bikas fima yuhramu nazaruhu alal ajnabi, dengan ia membuka sesuatu yang diharamkan untuk dilihat oleh orang lain. Pokoknya aurat dia dari pusat sampai lutut, kecuali memang keterbatasan kemampuan atau dia merasa kekurangan untuk menutupi auratnya dari pusat sampai lutut tersebut. Untuk di dalam sholatnya ia tetap sah karena dalam keadaan darurat. Laki-laki merdeka itu memang harus ditutupi auratnya dari pusat sampai lutut. Umpamanya sekarang pada pakai baju koko, pada pakai gamis, nah itu masya Allah, itu rezeki, alhamdulillah. Bukan cuma auratnya yang ditutupi, tapi bahkan yang tidak aurat, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, Allah kasih rezeki untuk ditutupi. Dan juga wajibu, hukumnya wajib, satara, menutupi malayatimul wujud, wajibu, yang tidak sempurna, yang wajib illa bihi, kecuali dengannya. Contoh kayak kita lihat orang-orang di pedalaman, perempuan-perempuan dia pakai rok dari daun, laki-laki juga hanya ditutupi bagian kemaluannya saja. Nah, wajib, walaupun bagaimana mereka tidak memahami hukum, ya, akan tetapi kewajibannya memang segitu. Jadi cuma diwajibkan untuk menutupi satu bagian antara pusat dan lutut, satu bagian di bagian pusat atau satu bagian lutut. Ya udah, masa yang ditutupin pusatnya, masa yang ditutupin lututnya, ya artinya yang ditutupinya oleh memang orang yang keterbatasan untuk menutupi aurat, ya cuma bagian kemaluannya saja. Biasanya kan kita lihat gitu ya. Jadi mereka itu kalau memang beragama Islam, mereka sudah menjalankan apa yang memang kemampuan mereka itu cuma mampu untuk menutupi pakai daun-daunan, nggak bisa buat nutupin kalau perempuan seluruh badannya atau laki-laki dari pusat sampai lutut. Nggak, keterbatasan karena saking sayangnya juga dengan pohon-pohonan, dengan alam. Akhirnya yang wajib padanya hanya yang
ada satu bagian di pusat atau satu bagian di lutut, yaitu bagian kemaluannya saja. Makanya kita suka lihat kan kalau laki-laki itu, kalau perempuan kadang suka pakai bagian daun di bagian dada gitu ya, walaupun belum semuanya pakai rok, pakai rok gitu. Kalau laki-laki sering-sering kita lihat itu di pedalaman, yaitu dengan hanya menutup pakai daun bagian kemaluannya saja. Nah itu memang hukumnya wajib. Wallahu a'lam bisawab. Insyaallah bagian kedua, 3 dan 4 tentang aurat akan kita lanjutkan pada kesempatan pembacaan kitab yang akan datang. Semoga menjadi ilmu yang barokah dan manfaat, serta kita istiqomah di dalam jalan kebaikan dan bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari.